selalu ada pesan-pesan tersirat yang ingin disampaikan kepada lain. Kalau teman-teman mahasiswa kan seperti itu biasanya kadang. apapun yang ada dalam proses perkuliahan, nikmati, jalani, karena tidak semua orang punya kenikmatan dan jalan itu di dalam hidupnya. Tidak melaksanakan kewajiban dari orang tua. Haram maksudnya gitu. Ya, oke, itu mantap konsepnya. Hai korban ghosting, kembali lagi dia mah. Hai korban ghosting. Selamat datang kembali lagi. Ya, gini aja ya. Hai korban ghosting, kita lagi di kanvas cerita. Coba kali ini ada cerita apa? Enak kalau seharusnya saya yang buka. Sebenarnya aduh, Saya yang punya cerita bingung kan? sebenarnya banyak cerita kan. Untung saya main openingnya gagal, jadi saya aja yang nanya. Iya sebenarnya kan banyak cerita Banyak. soal negara, tapi malas saya sudah ngantuk. Ya kan, Kalau pikir negara ini pikir rumit gitu. rumit, yang nyalon itu aja. Ya, serba ketidakpastian gitu. Kayak harapan kita yang nggak ngerti nih gimana gitu. Itu patah hati dia. Oh enggak. Patah hatinya nggak selesai sampai hari ini. Oke, karena kita sama-sama masih mahasiswa ya. Meskipun mahasiswanya sudah usang ini, sudah kelewat expired gitu. Hampir kadaluarsa. Hampir udah. Harusnya kita sudah masuk tahapan yang lebih serius. Ya. Lebih serius mengejar dia misalnya. Buat sama yang itu. Siapa lagi yang mau dikejar? Oh iya. Tapi apa sih sebenarnya masa-masa mahasiswa yang paling unik gitu pertama kali kita menghadapi menjadi seorang mahasiswa gitu kan. Perubahan antara siswa ya kan menjadi maha gitu ya. Kita nih maha segala-galanya. Raja ini, raja lagi. Oh, jangan masuk ke Raja Jawa, kita beda pembahasan. Oh, beda konteks. Beda konteks. Maha segala-galanya gini lah, kayak rindu segala-galanya gitu. Beda itu. Oh, beda itu ya. Ramai itu. Jeng 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 jeng. Judi. Judi slot soalnya banyak gitu. Kayak ke slot kita ini sekarang. Aduh. Ini masa-masa kuliah ya. Apa perbedaan teman-teman siswa terus jadi mahasiswa gitu? Kalau dari saya yang saya rasakan dulu ya, mungkin pertama ngopi terus. Ngopi terus ya? Ya. Diajak cutting, diculik sana sini. Ya. Sampai diculik diapain? Diajak ngopi. Dia ngopi. Saya kira diculik, digebukin, dikeluarin gitu kan? Enggak. Enggak. Oh, itu tugasnya kepolisian ya? Bukan. Enggak gitu Ya, kalau gitu ya. aman udah. Polisi selalu baik dan integritasnya juga sangat menarik. Melayani masyarakat. Terus sampean kalau ngopi gitu, ngopi diculik itu ngapain? Ngopi, wah kon sangat ini ya diajarin lah, di doktrin. Kalau bahasanya teman-teman mahasiswa kan didoktrin gitu. Biar Supaya akal pikiran itu dipakai gitu. Oh, iya, ini soal kamu gerung gitu. Kalau teman-teman mahasiswa kan seperti itu biasanya kadang-kadang. ya ini apa namanya semacam doktrinisasi supaya akal pikiran kita digunakan. Gitu. Ya pemberian dari Tuhan yang sudah sangat mewah gitu, kalau tidak dipakai kan sia-sia. Ya, sehingga keputusan kita itu berlandas akal pikiran. Asik. Gitu kan itu ya. Asik. Ada asiknya. Karena kalau kata-katanya gitu kan. Bahwa manusia tanpa akal pikiran ya jadi hewan yang jalan kemana-mana gitu. Coba sekarang nggak masuk aja ya ke kehidupan mahasiswa nih. Awal maba tuh apa ya di pikiran saya tuh kuliah, pulang, ngopi. Ya, ini pikiran saya. Awal Pikiran saya beda. gimana? Pikiran saya itu masuk kuliah gitu kan. Di kelas kita bahagia gitu kan. Habis bahagia, pulang-pulang kita sudah ketemu cewek cantik, kemudian jalan-jalan gitu kan. Iya, sangat ini ya. Sinetron kita kan begitu. Oh, di sinetron ya. Jadi kayak kita kuliah semuanya membahagiakan gitu. Iya, Jadi iya. tidak ada satu ruang pun yang akhirnya bikin kita capek, bikin kita malas kuliah gitu. Tapi ternyata ya ada tugas gitu. Teman-teman yang sibuk sendiri gitu kan. ya dulu itu ini juga saya itu waktu mau masuk kuliah itu, wah enak ya, gak usah pakai seragam lagi. Iya, bebas gitu. keluar kelas rokokan gitu, ngopi di kantin rokokan gitu. Itu pikiran saya, wah enak banget itu. Kalau dulu kan waktu sekolah kan sulit kayak gitu, pakaian harus rapi segala macam, rambut kayak warna-warni gak apa-apa. Pikiran saya tuh seperti itu dulu.
Waktu maba. Tapi ternyata banyak tugas. Nah, tugas Ya. ya. Tapi meskipun akhirnya orang-orang selalu bilang bahwa gak usah lebay lah sama tugas lah, Iya. gitu kan biasa aja gitu. Apalagi sekarang sudah ada AI gitu kan. Apa saja Tinggal tugas ketik langsung selesai gitu kan. Joki di mana-mana joki sekarang. di mana-mana, bahkan dilegalkan juga kan begitu. Jadi apa masih yang kurang dari fasilitas pendidikan kita kan? Banyak fasilitas sekarang. Iya. Bisa dipakai secara instan gitu. Bisa dipakai termasuk bungkus-bungkus. Oh, salah saya. Aduh. Karena ada satu konten yang kemudian memang cukup viral ya, apalagi di Kota Malang Iya, gitu, iya. dengan gaya prit polisi kampus, Polisi kampus. bilang Herlambang. Gitu. Iya, itu orang Lumajang gitu. Oh iya iya. Soalnya kalau sukses kita akui gitu ya. Enggak. Ya. Dia dulu. Enggak. Jadi dari berbagai macam dia konten-konten dia ada selalu persinggungan tentang bagaimana kemudian kondisi hawa Kota Malang yang dingin dengan solusi alternatif untuk menghangatkan. Nah, ini yang membingungkan ini. Dan itu tidak pernah jelas, tidak pernah flor gitu, tapi selalu ada pesan-pesan tersirat yang ingin disampaikan. Kepada layak. Prit gitu kan. Iya. Dek peralayang gitu kan. Turun-turunnya karena masih dingin kita turun ke bawah dulu, Dek. Jauh gitu ke kota ini, jauh Kota Malang. Kalau pulang kosnya terkunci dan sebagainya gitu kan. Sehingga alternatifnya adalah Songgoriti. Meskipun sebenarnya Songgoriti ini tempat wisata kan, Iya. karena ada pemandian air hangat yang memang untuk kesehatan baik lah gitu. Pemandian air hangat ya, pemandian air hangat. Nggak kayak yang hangat-hangat yang lain. Enggak lah, enggak beneran itu pemandian air hangat gitu. Emang kalau sampean dulu selama semasa mahasiswa awal-awal tuh gimana sih gitu ngelihat ini kan pasti rame nih kan. Kalau mahasiswa pasti rame kayak penyambutan maba gitu kan, ya kan? Entah selamat datang di Kota Malang gitu kan, ya kan? Selamat sambut engkau sebagai Ya, apa sebagai gitu. apa gitu kan? Iya. Ada yang sahabat, ada yang kanda, Ya, yunda, bung gitu kan. Macam-macam gitu kan. Ada banyak hal gitu Ya. kan. Dan itu selalu identik dengan organisasi eksternal. Masih kenal kampus. Iya. Kira-kira dulu awal-awal sampai itu gimana melihat berbagai macam keadaan kondisi itu? Seru. Seru ya? Seru menurut saya. Wah, disambut gitu kan. Iya. Apalagi kan juga bukan omek organisasi ekstra yang sifatnya kayak PMI, HMI, GMNI gitu kan. Tapi juga ada organisasi daerah gitu juga menyambut gitu. Itu kayak wah, ternyata saya banyak keluarga di sini. Dari Lumajang gitu. Iya. Ternyata di perantauan malah Iya, banyak keluarga. iya. Jadi akhirnya dari hal itu kayak menarik gitu. Tapi kan itu kan menurut saya bagi teman-teman yang kuliah sendirian gitu, nggak punya teman, itu bisa enak Kak. Karena ada teman-teman yang organisasi yang ekstra, entah itu organisasi daerah, itu kan jadi kita banyak relasi gitulah teman-teman yang memang sudah ada di Malang. Ternyata banyak nih kawasan apa teman-teman kita yang dari satu daerah misalnya. Iya. Tapi juga akhir-akhir ini terjadi kekacauan ya, entah pasca Covid atau gimana gitu. Saya tidak paham juga bahwa berbagai macam penyambutan ini menjadi kontroversial. Ya ricu gitu kan. Iya, segala macam. entah yang ricuh lah, entah yang apalah gitu. Mungkin harus Apalah, dikasih stand apalah gitu ya. dong. Mungkin teman-teman itu ya. Dikasih stand, ini standnya untuk siapa sehingga bisa kondusif lah gitu. Tapi kalau itu kayak di Win Surabaya, Sunan Ampel. Itu juga ada setanya juga. Gitu. Tapi malah sempat juga ricu itu kan. Dikasih stand ricu juga teman-teman. Di dalamnya sih, pas lagi di dalam yang ricuh. Kan tentu terjadi berbagai macam hal ini kan. Cuma kira-kira bagi sampean gitu misalnya. Kayak organisasi begitu itu sebenarnya gimana? Gimana apanya ini? Apanya? Ya? Menarik untuk diikuti apa tidak sekarang? Oh enggak, maksudnya kayak Itu gimana? awal-awal Kesan awal organisasi itu gimana? Saya melihatnya bagus gitu. Karena kan kader-kader yang ada di dalamnya itu kritis minta ampun gitu. Diskusinya gitu. Itu menurut saya kan sebagai siswa awalnya gitu terus masuk sebagai mahasiswa itu kayak seru ini kalau ikut ini gitu. Tapi kan ada berbagai macam yang mengatakan bahwa apa sih itu, ngapain sih mereka gitu. Sibuk-sibuk gitu kan. Iya, nggak dapat uang. Iya. Ya juga sih. Tapi tapi kan meskipun nggak dapat uang kan dapat ini pengalaman. Pengalaman ya. Soft skill kalau gitu lah. kalau Selain gini ya, saya bukan mau menyudutkan teman-teman yang tidak ikut organisasi, tapi dia aktif di
kayak lembaga. Ya sama, dia aktif di organisasi. Iya, maksudnya organisasi ekstra gitu. Oh, ekstra. Tapi dia ikut gabung dalam penelitian, terus pengabdian masyarakat. Itu menurut saya bagus juga gitu. Meskipun kalian tidak ikut organisasi ekstra kampus gitu. Karena bagi saya itu lihatnya gini. Kalau tujuan kita cuma mau belajar, kita bisa belajar sendiri. Baca, kalau kita tuh di kuliah itu kan dosen datang siapkan materi, kita kadang yang presentasi. Kalau ada isi dosen yang memang dia yang ngasih materinya, tapi kebanyakan kan kita sendiri yang presentasi gitu kan. Kita belajar sendiri gitu kan. Lebih baik kita perbanyak pengalaman di luar bangku ruang kelas itu gitu. Ya bahkan ada satu pernyataan bahwa kayak kenapa akhirnya nilai di kampus itu maksimal itu cuma 4 gitu, karena 96%-nya itu di luar itu. Oh gitu. Di luar kelas. Oh, di luar kelas. Entah nanti kelasnya di luar kelasnya ngapain, ini terserah gitu kan. Kalau mau di luar kelasnya nanti ingin menambah angka 96 itu ya silahkan gitu. Atau malah ingin diminuskan sekalian. Ya nggak apa-apa juga. Masing-masing individu kan gitu kan. Tujuannya kan beda-beda gitu. Tapi menurut saya dari kesibukan yang lain, saya selalu menekankan bahwasanya saya harus bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan orang tua saya kepada saya untuk kuliah. Makanya saya lulus tepat waktu gitu. Wah, siap, lulus tepat waktu. Jadi rasa-rasa jadi bunda beliau ini selalu teringat bahwa iya, saya dibiayain. Ya, ada banyak beban yang kemudian ya harus saya pertanggungjawabkan gitu ya. Tapi kan tidak semua berpikir demikian. Saya tidak nyindir Anda. Bahkan ada kadang, halo mama, papa, misalkan, ya kan? Ya, UKT kita segini, misalkan, 10 juta misalnya. Mohon dikirimkan gitu. Ternyata yang dibayar 4 juta, 5 juta misalnya. Itu kan kadang mungkin bagi berbagai macam kalangan yang mungkin tidak terlalu paham soal kondisi di perkuliahan kan juga ya gampang-gampang saja gitu kan untuk kemudian dikelabui begitu. Tapi itu masuk dalam kategori yang sebenarnya tidak layak dilakukan lah. Ya, tidak dapat ditiru. Wah, gak ada yang menyentuhkan itu. Enggak. Enggak kan sempat pernah ada cerita-cerita lah gitu. Orang tuanya sudah datang ke sini untuk prosesi wisuda, ternyata waktu nyampe di kampus anaknya itu namanya itu gak terdaftar gitu. Oh, itu kan kasihan gitu kan. Iya. Tapi ini juga kadang ada satu persoalan di mana berbagai macam, ini kan namanya lingkungan kampus gitu kan. Satu apalagi kita perantauan misalnya. Karena kebanyakan mahasiswa ini kan merantau. Asli daerah ada, tapi kebanyakan merantau. Ini nih kayak definisi merdeka Indonesia yang sesungguhnya. Bagi mereka gitu. Kita sudah terkurung di rumah gitu. Terbebas dari berbagai macam pengawasan gitu. Satu-satunya mengawasi ya cuma dosen, dan itu pun di kelas. Di kelas. Nggak sampai 24 jam. Iya. Nah, itu tuh akhirnya kita merasakan sebuah kemerdekaan yang rakyat Indonesia nggak pernah dapat. Topik lagi yang enggak. Jadi kayak gitu. Jadi akhirnya ada berbagai macam kesempatan di mana kita mengeksplor diri, kan? Oh iya. Jadi dalam tanda kutip kita yang positif. Ya, bisa melakukan apa saja gitu kan. Bahkan hal terburuk sekalipun itu bisa kita lakukan. Ya, tapi buruknya jangan diambil. Ambil yang positifnya aja. Gitu ya. Iya. Oke. Lebih baik gitu. Karena nggak tahu ya, entah ini kemudian yang memang kalimat yang harus ada setiap tahun gitu. Pasti maba ini selalu dihadapkan dengan halo dek, iya kak, ya kan? Atau dengan kalimat sini saya bantuin, gitu kan? Kerjanya gitu. Iya kan ada banyak hal begitu itu. Dan itu yang kenapa kemudian saya bilang bahwa kita jauh nih dari berbagai macam pengawasan, dan ya mau gak mau kayak sampai tadi kan. Cuma sampai ini kan orang yang paling terhormat gitu kan. Terhormat. Beban itu tetap terasa dan kita tetap menjalankan itu dengan baik kan. Maksud saya tuh gini. Situ punya prinsip kan, setiap orang harus punya prinsip gitu kan. Bahwasanya meskipun senakal-nakalnya saya atau malas-malasnya saya, minimal harus lulus kuliah gitu. Yang sudah ini berangkat dari rumah kan salaman biar sukses gitu kan. Terus nyampe sini malah ditelantarin kuliahnya kan eman juga gitu. Tapi kita
pernah ada hukum nggak sih gitu? Atau PBNU memberikan hukum atau MUI atau Muhammadiyah memberikan hukum bahwa tidak melaksanakan kewajiban dari orang tua. Haram maksudnya gitu. atau ini gitu. Ini kita ngalur gitu. Mohon maaf semuanya. Maksudnya gini misal. Hukum biaya kuliah atau uang jajan ketika kita kuliah tapi diberikan kepada pacar adalah haram gitu. Ada enggak? Itu jangan ditiru kalau itu. Enggak, karena kan ya itu kan membohongi orang tua. Tapi kan itu benar memang. Maksudnya dalam posisi ya ini uang jajan kita gitu. Ya kita memang diberikan misal. Ya kalau uang jajan ya terserah kamu pakai apa gitu. Oh ya. Tapi kalau uang untuk kuliah ya jangan maksudnya dipakai. UKT gitu. Ya. Oh ya enggak, UKT enggak gitu. Tapi misal kayak uang jajan per bulan misalkan Dibagi Kadang berdua sama pacarnya gitu. dibagi berdua ya bisa atau ngajak temen-temen jalan gitu kan, atau ngajak PDKT-an jalan gitu kan modal bro, ngajak orang bro Sah misalnya saja. ya. Maksudnya apalagi cowok kan harus modal gitu, minimal gitu kan. Nah, itu kan yang sedang terjadi gitu. Maka dulu sempat ada teman saya bilang bahwa kita ini kalau mau pacaran itu sudah ketika semester atas, semester 6, 7 itu baru kita silahkan lah untuk kemudian berpacaran gitu. Agar Nggak tahu ini ya, cuma secara filosofi dia bilang bahwa semester 1, 2, 3, 4 dan 5 ini nih masa-masa emas kita sebagai mahasiswa yang kemudian proses ini nggak bisa kita lewati hanya karena kita fokus sama pacar. Oh, kita ngerti lah bahwa ya saya sepakat kalau itu. Iya. Sepakat sampean. Sepakat. Dulu kita dulu. Sepakat. Enggak, soalnya masa semester 1 sampai semester 5 sama atau 6 lah. 6 lah. 6 karena 7 kan skripsi gitu kan. Itu masa-masa yang tidak akan pernah terulang kembali gitu. Masa-masa kemasan kita sebagai mahasiswa yang enggak bakal terulang. Iya, di situ udah. Iya. Itu saya sepakat. Iya. Dan waktu itu dia mengatakan, ya udahlah nanti cari di akhir gitu. Dan biarkan fokus kita di 1 sampai 6 ini, semester 6, ya fokus soal akademik, fokus soal pengalaman, fokus soal relasi, fokus soal berbagai macam hal yang kemudian bisa kita dapatkan dari fasilitas kampus gitu kan. Bukan fasilitas ayam kampus. Maksudnya ini apa namanya? Enggak. Dulu kemarin ada penelitian baru gitu bahwa dosen doktor di UMM itu meneliti soal ayam kampung baru versi kita sendiri khas gitu kan. Itu jangan sampai yang salah paham. Kampus katanya gitu. Jadi maksudnya itu ya. Nah itu tuh, jadi ceritanya gitu dari teman saya ini. Jadi satu motivasi yang kemudian disampaikan. Dan bagi saya ini cukup rasional ketika nanti di akhir. Coba sampean bayangin semester 7 sampean lagi sibuk-sibuknya mau skripsi, malah ketemu sama pacar. Ketemu sama cewek misal. Kan keteteran misal, tambah ribet misal. Gitu kira-kira. Ya kan ada joki itu. Oh, ada joki ya. Tapi saya tidak mau bilang kalau cewek itu ribet ya. Nanti saya dihujat sama cewek. Mau joki. Karena kan sekarang jangankan ini ya, sekarang itu promosi joki itu di mana-mana. Nggak per personal gitu, tapi di sosial media, story WhatsApp, terus IG itu banyak itu. Ini nih dalam strategi marketing kan month to month. Ya sih. Kalau yang terbaru S2S, tahu S2S? Gimana itu? Story to story. Sekarang itu ya. Iya. Month to month kan gini kan. Iya. Kalau ini story to story. Share. Bahkan yang di-share bukan cuma info soal perjogian gitu, tapi info-info yang itu berat untuk dikatakan. Enggak. Oh. Saya bercanda. Iya. Tapi apa sih yang kemudian menarik gitu? Tapi saya pengen tanya ini sebenarnya. Di skripsi sampean, kira-kira ada nama spesial? Nggak ada. Nggak ada. Karena sering kali terjadi di berbagai macam lini mahasiswa itu kan. Karena proses-proses akhir kan, yang ditemani sama pacarnya lah, yang ditemani sama PDKT-nya lah, gitu. Atau yang sengaja dikerjain sama ceweknya itu. Kadang ada peristiwa yang begitu. Sengaja saya pacaran di akhir supaya biar dikerjain. Saya sudah dibantu gitu. Tapi sebenarnya dari berbagai macam pengalaman, cobalah sampai cerita sedikit pengalaman dari sampean gitu kan, yang akhirnya
sebenarnya harusnya gitu kita tidak melakukan ini ketika mahasiswa gitu, dan kita lebih fokus pada satu hal terkait ketika kita lagi di mahasiswa gitu, dengan berbagai macam seluruh yang ada. Sepengalaman saya dan juga menyesalnya saya ya, kurangnya membaca buku sih. Iya, baca buku ya. Iya. Tapi kan kalau kata orang-orang nggak penting baca buku. Penting banget itu untuk teman-teman mahasiswa itu. Saya bukan sosokan gitu, tapi menurut saya ketika kamu sudah lulus kuliah atau semester 7 8 gitu, atau sudah masuk ke masa-masa skripsi yang disibukkan sama buku-buku yang fakultatif gitu kan, buku-buku yang memang sesuai dengan jurusannya gitu atau disiplin keilmuannya, itu rasanya untuk baca buku-buku yang lain itu kayaknya sangat sulit gitu untuk dilakukan, apalagi setelah lulus gitu. Sangat sulit karena masa semester 1 sampai semester 6 itu adalah masa yang sangat indah untuk melakukan apapun sesuai kreasi kita gitu. Sehingga beban-beban yang awalnya kita awal persoalan ya, entah tujuan nanti ke depan kita mau kemana itu kan last minute gitu kan, diputuskan last minute gitu. Jadi awal-awal itu lebih banyak kita cari pengalaman lah gitu di organisasi manapun itu gitu. Dan juga tingkatkan soft skill-nya gitu, karena soft skill itu kan penting untuk kita sekarang gitu. Kalau soft skill mendekati cewek misal, atau soft skill mengambil keuntungan dari cowok-cowok yang gaya misal. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Enggak. Berarti dari satu hal ini akhirnya kita sama-sama mengerti bahwa sebenarnya baca buku ini habit yang kemudian nggak bisa muncul gitu aja ya. Iya. Habit yang bisa muncul gitu aja, dan kebiasaan itu perlu dilakukan. Ya, konsistensi Ya, itu. supaya kalimat proses tidak mengkhianati hasil itu tetap berlaku. Ya, harus. Jangan orang dalam tidak mengkhianati hasil, ya kan repot kita ini kan. Mungkin untuk sementara orang dalam akan selalu membuat kita lebih tinggi gitu kan. Tapi kalau orang dalam itu hilang dan meninggalkan kita akan terjatuh dan tertatih-tatih. Asik. Tapi kalau ngapain sih belajar gini-gini segala macam, tuh nanti kerja pasti pakai orang dalam. Menurut saya ketika kamu dibawa sama orang dalam, terus soft skill kamu kurang, terus kinerja kamu buruk, juga gak bakalan dipakai nantinya kan. Iya betul. Makanya butuh soft skill, urusan nanti orang dalam pakai orang dalam atau tidak. Tapi kalau pakai orang dalam terus soft skill kamu bagus, kinerja kamu bagus dan sesuai dengan perusahaan, tentunya bakalan dipakai dan sah-sah saja gitu kan. Berarti minimal Gibran gak malu-maluin Jokowi lah. Iya. Enggak ada. Kalau nggak becus kan yang malu-maluin. Iya. Tapi sebenarnya memang malu-maluin. Enggak, dalam artian berarti ini saya coba tafsirkan lagi ya. Dalam artian berarti mau bagaimanapun tetap yang paling utama ya soal keterampilan kita. Iya. Dan proses mahasiswa ya harus melakukan itu. Ini nih mindset yang kemudian harusnya tersebar kepada seluruh santero jagat raya. Kalau kader-kader partai bilang siap, nih kan saya juga bilang siap sampai solid terus sampean ini. Soalnya merah ini. Iya. Apa selain kayak misal kayak baca buku gitu kan, soft skill, keterampilan, relasi. Gitu. Relasi ya. Ya. Tapi katanya kan gini, kita mau cari relasi kemana gitu? Dari teman antar teman itu bisa juga gitu, karena kan bisa jadi nih kamu punya kenalan siapa gitu kan, itu kalau ngopi bisa diajak segala macam gitu, atau nongkrong gitu kan enak-enak, karena nanti kamu akan merasakan ketika semester akhir itu, ketika satu angkatanmu sudah selesai terus kamu sendirian semisal itu nggak punya teman. Oh, ini berarti yang telat ini. Tapi kadang ada yang bilang gini, kasihan gitu. Teman-teman saya yang telat gitu kadang saya mengurus di kampus gitu kan, nggak punya teman gini segala macam. Nah itu makanya saya dulu ngajak kamu untuk relasi itu gitu. Tapi kan ada yang bilang kalau banyak kan macam-macam manusia ini kan, dan yang biasanya sering disampaikan oleh berbagai macam yang ada kayak saya introvert gitu, gimana mau ketemu orang gitu, atau oh iya enak yang ekstrovert bisa kenal siapa aja, yang ekstrovert bisa
menyesuaikan dengan siapa aja. Saya ya diem aja. Ya nggak apa-apa, diem nongkrong diem itu main HP. Nanti itu kayak patung dia gak pernah diajak lagi nanti habis itu dia. Tapi sekarang kan kebanyakan nongkrong main HP gitu kan. Iya ya. Kebanyakan kan gitu sekarang. Jadi apa ya? Saya tuh sudah ya mungkin faktor usia juga kan. Juga sudah capek gitu nongkrong gitu kan. Kalau nongkrong cuman satu kontrakan itu saya kadang agak malas, mending di kontrakan aja kita ngopi. Gak usah keluar. Iya, gak usah keluar. Cuma kadang kan dicari ada soal view-nya. Iya. Sambil tanggapan sampean soal orang-orang yang misal nih, saya introvert nih, gimana mau cari relasi gitu. Banyak sih sebenarnya teman-teman saya yang Atau ternyata sebenarnya aktif di organisasi atau yang berbaur dengan teman-teman, tapi sebenarnya dia introvert gitu kan, suka menyendiri gitu. Kan di Malang ini kan tempatnya banyak yang sepi-sepi, kafe-kafe gitu kan, estetik itu nuansanya sejuk alami gitu kan. Itu kan mungkin bisa jadi penghilang untuk apa ya? Untuk ketakutan dirinya untuk bersosialisasi gitu. Ya sekarang kan udah eranya sudah digital gitu. atau ternyata sebenarnya introvert ini juga ekstrovert atau introvert itu soal situasi kondisi aja bisa dibentuk lah atau Iya gimana sih, gitu. menurut saya iya. Kadang juga kan kita sebagai manusia juga meskipun extrovert bagaimanapun kita, kalau kita butuh untuk menyendiri kan gitu. Ada teman saya tuh, dia tuh ngekos kan, cowok, teman saya. Nah, Bebas. enggak tahu saya di Suhat itu Everyday. dia itu bukan. Salah. Dia itu gini, saya tanyakan, dia kan ngekos, kamu kok ngekos gitu, nggak suka ini tah ngontrak gitu. Enggak mas, saya nggak suka ngontrak soalnya rame gitu, tapi karena tapi dia itu juga suka untuk nongkrong gitu, diajak ngopi enak gitu, langsung gas, mas ngopi ayo gas gitu. Tapi ada momen dimana dia katanya itu, ini quotes buat teman-teman ya, ada momen dimana dia tuh pengen sendirian gitu, di kos sendirian, nggak ngapa-ngapain, nggak ngobrol gitu, sendirian gitulah. Jadi ada loh kayak tipe teman-teman yang kadang bisa extrovert, bisa introvert gitu loh, tergantung pada situasi dan kondisinya. Kayak bunglon ini. Iya, ya, menurut saya lebih baik kayak gitulah daripada selalu extrovert mau sendirian terus, kan nggak mungkin kan. Kita kan sebagai manusia kan butuh orang lain gitu kan. Jadi kalau kalian pernah merasa bahwa saya ini sebenarnya introvert gitu di masa-masa sekolah misalkan saat kita SMA atau saat kita masih tingkatan SMA gitu, sekolah menengah atas itu kita introvert dan sebagainya gitu, di proses mahasiswa ketika masuk ke dalam kampus ini kayak kita membuka lembaran baru nih gitu. Iya. Maka langkah yang kemudian nanti dipilih gitu, yaitu nanti akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup di kampus itu. Kalau langkah kita mengarah kepada langkah-langkah yang pergi jam 12 malam, ya kehidupan kita akan begitu. Beda itu. Ya jadi Beda ya. Keluar kontrakan jam 12 misalnya. Jadi gini apa? Kenapa saya juga menyarankan untuk teman-teman bersosialisasi atau memperbanyak relasi atau memperbanyak teman, agar kalian tahu tuh ketika kalian sudah terjun di dunia kerja gitu ya, itu kalian bisa tahu tuh tipikal orang yang seperti ini nih. Oh, saya sudah temuin di kampus gitu. Ya, oh ini orangnya egois, oh ini ambisi, oh ini segala macam. Ini terserah dirinya sendiri nih gitu. Jadi kita bisa menilai gitu dari pengalaman kita di kampus, karena di kampus itu kan banyak sekali karakter mahasiswa gitu kan. Jadi teman-teman yang egois, ambisius itu seperti apa itu di dunia kerja juga bakalan seperti itu gitu. Ada teman-teman yang ambisius gitu, yang kalau di depan pimpinan gini gitu. Oh ya. Tapi di belakang cari muka gitu. Ya. Padahal sudah punya muka misalnya. Ya, sama kan kayak dosen gitu, presentasi tanya terus gitu. Sebenarnya pertanyaannya tidak. Terus dalam hati temennya yang lain tuh, bacot. Pengalaman kan? Enggak. Saya selalu mendukung teman-teman yang aktif. Ya, aktif nggak apa-apa sebenarnya. Menurut saya tuh nggak asal-asal yang langsung aktif aja. Kalau nggak ada gue saya di. Iya, gitu. Itu yang atau gini, nggak semua kan harus pakai pertanyaan di dalam kelas itu. Bisa juga kita membantu teman kita yang presentasi untuk menjawab. Kayak semisal kita, oh materinya pernah saya baca nih
karena dia aktivis mungkin ya, baca buku banyak. Oh, saya pernah baca buku ini, materi tentang ini. Bantu jawab kan bisa juga. Itu kan menjadi nilai plus juga kan. Tapi ASEAN value-nya Bertanya. kalau gak menjatuhkan orang gak enak. Oh gitu. Enggak lagi itu. Bercanda. Enggak, maksud saya kan kelas itu kan ruang untuk diskusi dan juga untuk berbagi ilmu pengetahuan gitu kan di sana, untuk menguji juga seberapa jauh pengetahuan kita gitu soal materi yang ada di kelas itu. Itu kan bagi saya apa salahnya kita untuk membantu teman untuk menjawab ketika teman yang presentasi itu tidak paham soal apa yang menjadi pertanyaan teman yang lain gitu. Kalau kita mampu ya udah kita bantu jawab gitu. Toh juga di sana juga perdebatan antara satu keilmuan dengan keilmuan yang lain itu diperbolehkan di dalam kampus. Itu beda dengan di pemerintahan. Sah-sah saja gitu kan. Bijaksana sampean. Tapi pernah nggak sampean kayak, ini dulu apa namanya, sampean pernah punya rencana nggak ketika S1, ketika maksudnya semester awal gitu, pernah punya rencana nggak, nanti begini Enggak. gitu? Gak pernah ya? Mengalir aja. Iya. Sampean pernah nyesel nggak kalau akhirnya kenapa ya dari dulu saya nggak pernah menyematkan tujuan itu, atau kenapa ya dari dulu saya tidak berpikir soal berbagai macam langkah-langkah ke depan ini gitu? Iya, ada Sedikit penyesalan. ada penyesalan. Tapi mau kuliah lagi. Pengennya. Tapi udah, saya sempat kemarin lihat cek ya. Saya kan 2018 gitu, lulus iya. SMA. Jadi saya pengen coba buat masuk lagi S1 ya. Kok lihat kalau 6 tahun nggak bisa udah. Sudah terlalu tua ya. Iya, terlalu tua. Tapi akhirnya gini ya, maksudnya kenapa sampai sedikit merasa menyesal soal itu? Karena gini, yang patut saya sesali pertama ya baca buku itu ya. Yang kedua soal penelitian sama pengabdian itu, rasanya relasi kayak saya meskipun ikut dalam organisasi ya, tapi relasi saya itu kok kurang luas ya, kayak sekarang apa yang saya rasakan gitu, kayak kekurangan saya di sini di bidang ini misal gitu. Kayak kenapa saya dari dulu kok nggak ikut dalam studi penelitian gitu, studi pengabdian gitu, agar saya bisa tahu nih bagaimana sih cara untuk melakukan penelitian yang baik seperti apa, terus untuk terjun kepada masyarakat yang begitu luas gitu seperti apa gitu. Jadi hal-hal semacam itu sih yang menjadi penyesalan saya gitu. Kenapa saya tidak lakukan di waktu S1. Tapi memang seketika masa S1 pernah punya tujuan? Nggak ada Ya, kayak ngalir aja. ngalir aja. Tapi rasa-rasanya itu perlu dibuat nggak? Karena memang gini, rasa-rasanya memang perlu untuk dibuat. Karena memang saya background dari keluarga memang nggak ada yang kuliah gitu. Ada sih mbak sepupu jauh gitu. Itu untuk kuliah. Jadi rasa-rasanya itu nggak punya mentor untuk diberi arahan kuliah itu nanti seperti ini biar kamu kedepannya tidak menyesal gitu segala macam. Terus perdalam yang di bidang ini gitu, itu penting untuk kita di awal-awal untuk memberikan timeline gitulah, tujuan ya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya seperti apa gitu. Itu perlu, karena kalau teman-teman yang sudah punya background latar belakang keluarga yang sudah pendidikan, mungkin dia sudah bisa diarahkan oleh keluarganya. Tapi untuk teman-teman yang tidak pernah punya background dari keluarganya yang di dunia pendidikan tinggi, ya perbanyak relasi lah, tanya soal di cutting yang memang benar-benar berprestasi gitulah. Tanya, Kak saya pengen ikut dalam studi penelitian ini gitu untuk memperbanyak ya kasanah penelitian kalian gitu. Iya, tapi kadang memang benar, maksudnya akhirnya ada satu krisis yang kemudian sedang terjadi gitu, baik di kalangan anak-anak muda ini sama kayak juga saya misalnya kan, satu krisis identitas yang bahkan kita gak ngerti diri kita ini sebenarnya mau ngapain gitu, diri kita ini sebenarnya mau kemana gitu. Maka ketika tujuan itu tidak pernah kita ciptakan, kita ingin kemana dan mau ngapain, maka akhirnya langkah kita tidak akan pernah maju dan lurus untuk ke sana gitu. Atau meskipun belok dikit ya gak apa-apa lah, tapi pada akhirnya beloknya kita itu untuk menuju ke sana gitu.
Nah, kalau kita sudah gak punya tujuan, gak punya arah, dan kita juga gak tahu sebenarnya kita maunya apa, ya. Ini kan akhirnya menjadi sebuah pembuangan waktu yang gimana nih? Mungkin itu juga harus jadi peran kampus ya bagi saya tuh. Kampus, dosen, institusi pendidikan tinggi untuk memberikan banyak-banyak apa ya, informasi lah kepada teman-teman maba itu. Stimulus awal lah. Iya, kayak ya studi penelitian, pengabdian itu kan harus dibentuk sebenarnya kan. Ya karena itu kan ini masuk Tridharma Perundingan. Iya, selain kan ya pendidikan, penelitian, pengabdian itu kan. Pendidikan kan ada di dunia di dalam kampus, ruang-ruang kelas gitu. Cuman penelitian sama pengabdian kan mungkin waktu ini KKN gitu, atau KSM gitu. Itu kan menurut saya ada nih kayak satu lembaga khusus di dunia pendidikan yang memang fokus di bidang pengabdian dan penelitian gitu. Jadi pengabdian beda, penelitian beda gitu. Jadi memang mungkin ada beberapa kampus ya, tapi mungkin itu masih informasi mengenai lembaga itu masih kurang untuk apa ya, didapatkan oleh teman-teman. Kayak oh ternyata di sini ada tempat penelitiannya gitu, wadah untuk penelitian gitu, wadah untuk pengabdian gitu. Kayak volunteer itu kan sekarang tuh di media sosial tuh volunteer itu banyak kan beredar. Cuman kan seharusnya juga institusi pendidikan itu perlu untuk memberikan ruang-ruang itu gitu. Tapi kan kadang kita kan ketika sudah banyak hal itu misalnya, kita kan malas, ngapain kita cepet-cepet gini, wong kita cuma pengen cepet lulus. Tapi kan penelitian itu kan penting. Iya penting. Untuk menunjang kita nanti tugas akhir, Ya. skripsi maupun tesis atau disertasi gitu kan. Itu kan penting. Tapi kan bisa joki. Aduh itu. Karena bagi saya itu mereka itu sulit untuk Jadi saran sampean memang harus membuat berbagai macam tujuan lah ya. Iya. Jadi nanti dari berbagai macam tujuan itu gambarannya misal nih, oh saya pengen ke Surabaya misal. Maka ketika saya pengen ke Surabaya, pilihannya ada 3. Apakah saya lewat bandara, naik pesawat, atau saya lewat kereta, atau saya lewat bis gitu. Atau lewat jalan tol bawah. Atau lewat jalan tol bawah. Atau malah terburuknya ya kita naik sepeda. Atau versi terburuknya lagi kita jalan kaki. Gak apa-apa, yang penting nyampe tujuan. Tapi itu. kalau waras kayaknya agak jalan kaki sih mas. Capek Udah Surabaya. Iya sih. Apalagi sekarang kan kereta murah kan kalau yang malam itu. Apa itu yang ekonomi itu. Nah, jadi maksudnya itu akhirnya nanti kita untuk mencapai tujuan itu, maka kita punya berbagai macam kendaraan. Entah nanti pengalaman-pengalaman yang kita buat bersama dosen, atau pengalaman-pengalaman yang kita buat bersama teman, atau cerita-cerita yang kita buat bersama organisasi, gitu kan. Maksudnya soal-soal kendaraan-kendaraan itulah yang kemudian nanti akan menopang kita mencapai apa yang kita tuju. Ya. Tapi udah ada MBKM ya. Iya sih. Untuk pengabdian. Tapi kan itu kan hanya teman-teman yang ini kan. Tapi kan itu dibayar juga kan, dapat ini insentif kan. Berinsentif banyak. Mungkin yang teman-teman yang tidak lolos di MBKM itu kan bisa punya wadah di itulah yang saya terangkan tadi. Di lain-lainnya ya, kebanyakan wadah nanti kita. Apa? Gak apa-apa. Karena menarik butuh gitu. Karena fokus gitu di sana tuh. Karena apa ya? Saya pengennya tuh kampus tuh tidak hanya mengejar rating akreditasi gitu untuk memenuhi slot akreditasi gitu, tapi manfaat terhadap mahasiswa itu nggak ada gitu. Tapi ini apa namanya, katanya itu ya, dari berbagai macam akreditasi itu nanti kan yang bangga nih mahasiswanya gitu. Wow, akreditasi A. Akreditasi unggul misalkan. Karena kalau unggul tuh nanti masuk CPNS-nya ada syarat ketentuan khusus yang unggul tuh bisa dipertimbangkan gitu. Oh gitu. Iya. Hari ini peraturannya begitu. Jadi kalau Menata idaman itu PNS. Iya. Kalau ada kampus yang kemudian nggak unggul gitu, nanti masuk ke CPNS-nya itu untuk lolos apa namanya cukup menjadi pertimbangan. Kampus unggul itu cukup menjadi pertimbangan. Kayak semacam oh klasifikasinya yang ini berarti di sini gitu. Kayak semacam itu gitu. Ada juga malah klasifikasi yang akhirnya kablut misal. Itu juga ada juga yang begitu itu syarat-syaratnya gitu. Tapi saya pernah dengar podcastnya Dr. Tita itu kan di PWK kalau nggak salah itu. Kumlot itu nilai itu IPK bisa dipakai oleh teman-teman yang
eksakta, Oh iya. khususnya kedokteran, Iya, perawat, betul, kesehatan itu dipakai karena untuk menguji seberapa seberapa pahamnya mereka dan seberapa bertanggung jawabnya mereka terhadap keilmuannya. Betul. Tapi teman-teman yang non eksakta itu nggak penting katanya. Iya, iya. Nggak terlalu, bukan nggak penting, tapi nggak terlalu penting gitu. Makanya dia memberikan untuk menonjolkan soft skillnya itu. Karena kalau eksakta kayak kedokteran misalkan, cara nyuntiknya tiba-tiba dapat A tapi dia apa namanya? B ternyata. D atau Atau C E. atau D gitu. Nanti kan takutnya nyuntik ke sini malah salah itu. jalan gitu. Makanya kan penting bagi mereka gitu. Iya. Nah, itu tentunya nanti bisa menjadi pertimbangan lah bagi teman-teman kayak organisasi, perusahaan atau lembaga-lembaga yang kemudian akan menerima lamaran pekerjaan itu Rekrut gitu misalnya. Iya. Dan itu juga mencukup dilematis ketika gimana kalau dunia joki semakin marak padahal nanti juga di kalangan hukum gitu kan juga ada joki misalkan atau bahkan ternyata mereka lulus hasil joki misal atau berbagai macam tugasnya selama ini ternyata hasil joki juga gitu atau doktor program magister dan sebagainya juga hasil joki misal nanti kita punya generasi masa depan yang tahunya joki doang gitu hasilnya joki gitu gimana ini profesor joki misal gitu itu kekhawatiran yang terjadi. Tapi rasa-rasanya nih ya, sebenarnya apa sih sebenarnya rekomendasi yang paling pas untuk teman-teman yang kemudian baru masuk nih di dunia kampus? Selain organisasi eksternal, selain apa namanya mengikuti berbagai macam penelitian, apa kira-kira yang sebenarnya harusnya saya ngelakuin ini nih dulu gitu, selain membaca dan sebagainya itu. Apa ya, nggak ada lagi udah. Tapi sampai emang nggak pernah ya berkunjung ke perpustakaan gitu? Pernah ya? Untuk lihat skripsi. karena saya gini dulu itu lucunya gini. Teman saya cutting itu ada yang bilang gini, yang pokok intinya itu kalau yang meminjam buku itu bodoh apa gitu, pokok yang meminjamkan itu lebih bodoh gitu. Jadi saya pegang prinsip bahwa saya lebih baik beli buku. Oh iya. Jadi yang ini nih apa namanya? Saya lupa itu kata-katanya postnya itu. Jadi kalau ada orang yang minjemin yang dapat pinjaman buku terus dikembaliin itu goblok. Oh ya. Terus kalau ada orang yang kemudian mengembalikan buku hasil pinjamannya itu juga goblok. Ya, lebih itu parah kayaknya. Apa gitu juga saya juga nggak bahwa terlalu paham. itulah. Jadi saya prinsip beli buku aja meskipun nggak dibaca itu ya. Saya beli. Pokoknya beli gitu. Iya. Tapi lama kelamaan kalau nggak dibaca gitu eman. Iya, kelihatannya bebedengan gitu kan. Iya, saya kok beli buku banyak kok nggak dibaca ini gitu kan. Minimal baca daftar isi. Ya, pokoknya dibukalah gitu lah. Cuma dibuka gitu. Apa kira-kira kesan yang paling menarik ketika jadi mahasiswa? Kesan paling menarik apa ya? Kayak ya membaur dengan teman-teman lah gitu, banyak teman itu kesan yang paling menarik bagi saya gitu. Pernah demo? Pernah demo? Pernah. Oh, katanya satu pertanyaan yang wajib dilontarkan kepada mahasiswa adalah pernah demo atau enggak? Kan kalau sekarang kan eranya juga sudah era digital juga kan, teman-teman bisa bersuara di media sosial. Betul. Nggak cuman harus turun ke jalan, tapi bukan saya melarang teman-teman untuk turun ke jalan, enggak. Itu masih tetap aksi terakhir. iya, tapi di media sosial juga masih ini juga. Itu hak pribadi lah gitu untuk ikut turun ke jalan atau enggak gitu. Ya, makanya harusnya media sosial kita ini harus ramai dengan berbagai macam karya inovasi sikap dari mahasiswa ya. Iya. Agar tidak di framing oleh kekuasaan. Masuk. Ya sempat viral itu kemarin saya lihat. Apa? Ada influencer yang disuruh itu mau dibayar 40 juta katanya. Iya. Untung influencernya bilang harga diri saya tidak semurah itu. Tapi kalau dibilang ke saya mau sih ngomong. 40 juta ya. Iya. Follower saya juga gak banyak. Gak berdampak, itu kayaknya 0,00001% dari penduduk Indonesia. Iya sih. Closing kata terakhir untuk teman-teman maba. Siapa? Sampai ya Saya nggak ada, coach saya udah hilang. harus ada. Nggak ada Saya mau tahu harus ada pokoknya. Paksaan ini. Oh, maba. Maba. Semangat untuk belajar udah
Isi. Bagi saya. Tapi gue cuek amat sampai. Apapun yang ada dalam proses perkuliahan, nikmati, jalani, karena tidak semua orang punya kenikmatan dan jalan itu di dalam hidupnya. Ya, Betul? oke, itu mantep konsepnya. Nanti masukkan di Reels sama TikTok. Ya. Udahlah, capek saya. Tidak.